Pengendalian kekuatan kedua. Apa sebenarnya makna di balik kata itu? Mungkin selama ini kita salah mengartikan, kita pikir kekuatan adalah tentang menguasai, tentang mengalahkan. Tapi benarkah demikian? Mari kita renungkan sejenak. Di dalam diri kita, ada energi yang tak pernah padam, seperti petir yang menunggu waktu untuk menyambar. Tapi tunggu, apakah petir harus selalu merusak? Bayangkan, bagaimana jika kita bisa mengendalikan petir dalam diri kita? Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menerangi. Bukan untuk melukai, tapi untuk melindungi. Saat ini, dunia tidak butuh lebih banyak penguasa. Dunia membutuhkan lebih banyak penjaga. Orang-orang yang memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menahan diri. Seperti air yang mengalir lembut namun mampu mengikis batu. Seperti angin yang berbisik namun bisa menggerakkan gunung. Kekuatan tidak selalu harus berteriak untuk didengar. Mungkin sudah waktunya kita belajar. Belajar untuk mendengar sebelum berbicara. Belajar untuk merasakan sebelum bereaksi. Belajar bahwa kadang diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Karena kekuatan sejati adalah ketika kita bisa memilih untuk tidak menggunakannya. Ketika kita bisa duduk tenang di tengah badai, bukan karena kita menantangnya, tapi karena kita telah berdamai dengannya. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa menjadi kuat bukan berarti harus menang dalam setiap pertarungan. Terkadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa memilih untuk tidak bertarung sama sekali. Jadi, mulai hari ini, mari kita redefinisi makna kekuatan. Bukan lagi tentang siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling dalam mendengar. Bukan tentang siapa yang bisa menaklukkan, tapi siapa yang bisa memahami. Karena pada akhirnya, petir pun bisa diajak berdamai. Terima kasih telah menyimak perjalanan refleksi ini. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Bersama, mari kita temukan makna baru dari kekuatan. Kekuatan sejati. Seperti apa wujudnya? Mungkin kita sering membayangkan petir yang menggelegar, gunung yang menjulang, atau ombak yang menghantam karang. Tapi pernahkah kita melihat ke dalam? Di dalam dada kita, ada nyala yang tak pernah padam. Sebuah kekuatan yang sering kita salah artikan sebagai ancaman. Padahal, ia adalah panggilan. Panggilan untuk tumbuh dulu. Saya selalu berpikir bahwa kekuatan adalah tentang menguasai, tentang mengalahkan. Sampai suatu hari, saya menyadari bahwa kekuatan terbesar justru hadir dalam keheningan. Bayangkan petir yang memilih untuk diam, bukan karena ia lemah, tapi karena ia bijak. Ia tahu kapan harus bergetar, dan kapan harus mendengar. Seperti air yang menciptakan riak lembut ketika disentuh, kekuatan sejati tidak perlu mengguncang untuk dirasakan. Ia mengalir, ia meresap, ia memahami. Kita sering lupa bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu bersuara. Terkadang, kekuatan terbesar ada dalam kemampuan kita untuk diam dan mendengar, untuk hadir tanpa perlu memaksa. Saat badai datang, kita tidak perlu melawannya. Kita bisa duduk dalam diamnya kebijaksanaan, membiarkan tubuh kita belajar berbicara tanpa suara. Karena petir pun bisa diajak berdamai. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari kekuatan di luar. Padahal, ia selalu ada di dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap momen keheningan. Dan jika kau melihatku duduk tenang dalam badai, itu bukan karena aku menantangnya, tapi karena akhirnya aku memahami. Kekuatan sejati adalah ketika kita bisa memilih untuk tetap damai, bahkan ketika dunia bergejolak. Mari bersama-sama belajar menjadi penjaga, bukan penguasa. Membiarkan kekuatan kita menjadi cahaya, bukan luka. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar adalah yang masih bisa memilih untuk diam. Jika video ini memberi makna untukmu, bagikan dengan mereka yang mungkin membutuhkannya. Tekan tombol subscribe untuk lebih banyak refleksi kehidupan, dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih telah hadir dalam perjalanan ini.